itu bukan seperti itu cara memahami hadis. Pertama, Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih itu yang mengatakan idza rawa al-hadis, ya idza rawa al-hadis, ya apabila ada seseorang yang meriwayatkan hadis, ya tetapi yukhalif nassul kitab, itu pertama. Yang kedua, yukhalif al-mutawatir. Yang ketiga, yukhalif al-aqla as-salim. Yang keempat, yukhalif al-qiyas, maka ditolak. Di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Yang kedua, dengerin dulu. Yang kedua, ya Ibnu Malik itu, Al-Imam Malik itu, Imam Malik tadi yang Bapak sebutkan tadi, itu tidak setuju dengan pendapat tadi. Imam Malik itu mengatakan justru yukhalif amala ahlil Madinah. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tanya tadi adalah, tadi kan Bapak mengatakan, mencontohkan bahkan, ya, anal mayyit yu'adzab bi bukai ahli. Itu. Saya tahu, yang saya tanya adalah proses manhajun naqd indal muhaddisin. Coba jelaskan. Tadi kan Bapak mencontohkan. Coba manhajun naqdnya itu gimana? Jelaskan menurut saya. Bayyin lana ma manhaj an-naqd in. Saya kira sudah dijelaskan ya. Mungkin memang perlu Bapak itu lebih jauh memahami misalnya kitab Al-Muwafaqat. Ya. Nah, itu juga banyak. Muwafaqat Asy-Syatibi. Coba jelaskan. Al-Muwafaqat Asy-Syatibi. Itu. Pak. Jadi baca kitabnya. Imam Malik tentang mutawatir di akhlak Daud. Saya kan sudah tadi jelas tuh, menjelaskan semuanya. Mulai di al-halisus yang masali malabduhu min rokaka, lafadznya ada kejanggalan. Wasalima ma'nahu min mukhalafatil ayah itu. Wa kana ruwatuhu udula. Kemudian mutawatir disebutkan, akhir David juga disebutkan di situ. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Malik. Coba dibaca muwafaqatnya di halaman berapa? Saya tidak tahu, Pak. Saya halaman berapa itu? Hafalan saja. Hafalannya. Oh, begitu. Berarti kan tidak bisa dijelaskan. Berarti tidak bisa dijadikan referensi begini. Tidak bisa. Pakai kitab gitu. Pakai hafalan. Berarti ya, baik. Berarti bukan intelektual kalau seperti ini. Bukan intelektual. Apakah intelektual harus pakai kitab? Siapa yang bilang? Iya kan? Pakai kitab. Kata siapa? Kata Bapak. Kata siapa? Sejak kapan ada kitab? Al-Quran, Pak, mengatakan. Al-Quran mengatakan. Al-Quran mengatakan. Bukan disuruh baca. Dengerin ayatnya. Al-Quran mengatakan fas'alu ahlad dzikri. Secara tidak langsung ayat itu menunjukkan kita itu kalau berargumentasi harus ada marja'ud domir, harus ada namanya referensi. Sekarang marja'nya apa yang mau dipakai? Marja'nya itu adalah kitab. Lebih kuat mana hafalan dengan bacaan? Hafalan itu bisa berubah, Pak. Makanya dalam menerima hadis, saya kasih Bapak ya. Saya kasih tahu sama Bapak ya. Bapak coba jelaskan tahammur riwayah, Bapak tahammur riwayah berapa, Pak? Baik, jelaskan saja. Iya, jelaskan saja. Ada berapa tahammur riwayah? Apakah coba jelaskan apa saja tahammur riwayah itu? Coba jelaskan. Tahammur riwayah. Bapak itu ya apa ya? Diskusi itu kemana-mana itu, nggak jelas. Kok kemana-mana? Tadi Anda ya diskusi itu dari awal ini harinya kemana-mana gitu. Pak, tadi Bapak mengatakan ya antara menghafal dengan menulis. Cara Bapak berpikir tidak jelas. Kok nggak jelas? Ini bukan diskusi nih kalau begini. Kalau mengatakan tidak jelas begini, bantah saja argumentasi saya, Pak. Orang kalau intelektual yang dibantah argumentasi. Bukan, Pak. Pak, ya, kalau ingin membantah argumentasi, ya, kalau ingin saya sama tadi Abu Hurairah, saya tahu kalau Bapak Syekhnya itu Abu Hurairah tadi sudah dibawa ke sini tadi saya. Pak, kalau berargumentasi, ya, menyampaikan satu pendapat itu harus ada yang namanya marja', ya, harus ada referensi. Maaf ya, saya terpaksa diputus karena terus terang saja referensinya tidak jelas gitu. Apalagi tadi itu sudah mengarang-arang ke arah Abu Hurairah segala ya. Itu mengarah ke sana sudah. Mengarah kepada kebencian sahabat Nabi. Nah itu ya.
terus terang saja, saya bisa memasukkan kalau di sini mau berbicara dengan benar. Kalau hanya sekedar ingin berdiskusi, loncat-loncat tidak jelas, ya jangan diskusi gitu. Padahal intinya tadi itu membicarakan berkaitan dengan yaitu apa namanya eh, tentang hadis Nabi itu dari awal, tapi kemudian meloncat arahnya itu ke arah kesepakatan para sahabat Nabi. Tapi kemudian ketika saya jelaskan, nah berubah lagi. Ketika saya jelaskan berubah lagi. Jadi di sini nampak tidak ada kebijakan berpikir karena itu tadi emosi sudah emosinya yaitu Abu Hurairah jadi celaan. Jadi Abu Hurairah yang menjadi salah satu upaya kemudian mencoba salah satu tujuannya itu tadi. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu tidak akan ada orang yang bisa berpikir bijak karena yang ditempuh itu kebencian. Tidak ada, tidak bisa berpikir kemudian apa dia tujuannya bukan lagi untuk benar, tapi untuk menang. Makanya saya hentikan dia daripada hanya menimbulkan amarah. Tidak ada istilah ngamuk-ngamuk. Anda kalau dengar tadi, kalau Anda paham tadi itu, tidak ada istilah ngamuk-ngamuk. Dan Anda tidak tahu siapa dia itu. Kalau dari awal perdebatan Anda membaca, bakalan tahu gitu. Coba baca itu kalau bisa diulang dari awal, dengarkan baik-baik tuh ucapannya dia apa gitu. Jadi tidak ada ngamuk-ngamuk di sini. Ya, yang justru tidak mau terima sebelum saya bicara sudah mau sudah gitu. Nggak tenang orang kayak gitu, nggak bakalan tenang gitu. Nggak bakalan tenang berdiskusi karena mendahulukan yaitu tadi harus menang gitu. Karena tersinggung itu tadi langsung bertanya tentang Ali Muawiyah. Ayo Allah Muawiyah Allah Rabbi gitu. Tahu nggak membenturkan Ali dan Muawiyah? Kalian tuh siapa dia kira? Kalau Anda tahu itu siapa kira-kira? Kalau sudah membenturkan Ali dan Muawiyah itu kira-kira siapa dia? Bukan ngerimihin, itu jelas sekali kok. Yang ngerimihin dia malah terhadap saya. Dia yang ngerimihin. Saya sudah menjawab tadi kok. Belum, kalau saya bicara langsung diputus. Bukan ngerimihin. Apalagi kemudian dia itu menjelek-jelekkan upayanya ada upaya ke apa namanya tadi menjelaskan siapa itu Abu Hurairah. Saya tahu semua mengapa Abu Hurairah dan Muawiyah yang diangkat gitu. Itu ya. Itu tidak akan ketemu.